Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Bioga. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UTS saya, yaitu aplikasi web sederhana yang saya buat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Proyek aplikasi sederhana yang saya buat adalah to-do list sederhana yang berfungsi untuk mencatat kegiatan keseharian kita. Oke, di sini saya akan menjelaskan fitur-fiturnya. Yang pertama kita open. Di sini kita bisa menambahkan kegiatan baru jika misalkan memasak, tambahkan. Di sini akan langsung muncul, dan jika kita melakukan tugasnya, misal memasak hari ini nasi goreng, jika kita telah selesai memasak, kita bisa klik pada tulisan memasak ini, kita klik. Kalau kita sudah menyelesaikan tugas ini, ya klik. Kalau kita sudah mengklik, berarti kita sudah menyelesaikan tugas kita, yaitu memasak. Terus kalau kita sudah selesai dan ingin menghapusnya, kita tinggal memencet tombol hapus di sebelah kanannya. Oke, klik hapus. Jika kita tidak menuliskan kegiatan apapun dan kita pencet tombol tambah, yang muncul adalah tulis kegiatannya gitu. Jadi kita harus menulis kegiatannya terlebih dahulu untuk bisa menambah. Kita beri contoh lain, misalnya di sini saya beri contoh lain, yaitu menyapu dan bersih-bersih. Seperti yang saya katakan tadi, ini kan kalau kita sudah selesai menyapu, kalau kan ini pasti ingin kita hapus. Kita tinggal klik dulu. Ini berarti tandanya kita sudah menyelesaikan tugas tersebut. Lalu kita hapus. Untuk yang bersih-bersih begitu pun juga, kalau kita sudah menyelesaikan tugas ini, tinggal kita klik. Berarti ini tanda kita telah menyelesaikan tugas tersebut atau kegiatan tersebut. Terus kita bisa menghapusnya. Oke, misalnya apalagi sudah ya, kita tambah lagi tanpa menuliskan apapun, tidak akan bisa karena kita belum menuliskan kegiatan kita. Di sini ada perintah tulis dulu kegiatannya. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kode-kodenya. Oke, yang pertama di sini untuk folder saya yang ini semua folder atau file ini terdapat di folder UTS. Di dalam folder UTS terdapat file index.html dan folder aset. Di dalam folder aset terdapat folder CSS dan folder JS. Di dalam folder CSS ini terdapat file style CSS yang digunakan untuk tampilannya. Terus folder JS yang di dalamnya terdapat file script JS. Di sini digunakan untuk logika interaksinya, sedangkan bagian index.html-nya ini adalah halaman utama. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang alur kerjanya. Di sini untuk alur kerja dari aplikasi to-do list sederhana ini, saat pengguna membuka halaman utama index.html-nya ini,
browser akan membaca struktur HTML dan menampilkan tampilan dasar CSS yang sudah diatur oleh CSS. Lalu, saat pengguna berinteraksi, misalnya mengetik sesuatu, dan menekan tombol tambah kegiatannya, JavaScript yang ada di script.js akan berjalan. Di JavaScript ini terdapat yang disebut event listener, yaitu perintah yang mendengarkan tindakan pengguna. Misalnya, pengguna klik tombol tambah. Tombol event listener akan memanggil sebuah fungsi untuk menambah teks yang diketik ke dalam daftar kegiatan di halaman. Setelah tombol diklik, JavaScript akan mengambil data dari input menggunakan dokumen getElementById, lalu membuat elemen baru di HTML dengan createElement, kemudian menambahkan di dalam daftar dengan appendChild. Jadi proses berjalannya secara langsung di halaman tanpa perlu di-refresh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode-kode penting yang ada di file JavaScript ini. Oke. Saya akan jelaskan ada di baris ini. Oke. Dan kode ini terdiri dari beberapa bagian penting. Baris pertama add text button ini. Kemudian saya menambahkan event listener, yaitu mendeteksi klik pada tombol tersebut ini. Terus di dalam fungsi klik ini, program akan membaca nilai dari kolom input dengan getElementById di tax. Nah, ini get yang terdapat pada ini juga saya. Terus jika nilai input kosong, ini if text kosong, alert yang akan muncul adalah tuliskan dulu kegiatannya. Oke, terus tapi kalau ada isinya, misalkan ini kalau ada isinya, JavaScript akan membuat elemen baru, terus elemen baru list item atau li. Nah, di sini itu list item itu mengisinya dengan teks dari input dan menambahkannya ke daftar menggunakan appendChild. Jadi di sini menambahkannya itu di fungsi ini, text list appendChild li text input value. Terakhir, saya mencoba mengosongkan kembali input dengan input value kosong, supaya pengguna bisa menuliskan tugas barunya. Sekian. Terus refleksi dari saya yaitu, selama mengerjakan proyek ini, tantangan utama saya adalah memahami bagaimana DOM ini bekerja di JavaScript, terutama di bagian event listener ini, dan memanipulasi elemen-elemen di HTML-nya. Setelah beberapa kali saya mencobanya, akhirnya saya paham alur keseluruhan ini. Untuk pengembangan berikutnya, saya berencana menambahkan fitur penyimpanan local storage supaya data tidak hilang ketika halaman di refresh. Oke, sekian dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf, dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.